Saya mau ngasih kabar gembira dua hal kabar gembira. Yang pertama bagi orang-orang yang pergi haji, yang tahun ini pada berangkat. Nih kabar gembira daripada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi nih, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Nabi itu, haji mabrur kagak ada pantas balasan dari Allah selain surga. Jadi kalau kita haji, niatin yang benar, begitu biar kita dianugerahi haji mabrur. Ingat nih, haji itu amal, bukan orang. Haji itu amal. Amal itu perbuatan. Perbuatan itu sifat, biar gampang, bukan orang. Jangan sampai haji mabrur, hajah mabruroh, ngawur tuh. Dari mana? Haji itu amal, perbuatan, pekerjaan. Pekerjaan kagak ada laki, kagak ada perempuan. Jadi haji mau mabrur, mau laki, mau perempuan, karena bukan orangnya. Begitu. Yang mabrur itu kerjaannya. Jadi mau laki kek, moga menjadi haji mabrur, diganti. Karena perempuan, moga menjadi hajah mabrur, lah ngawur namanya. Enggak ngomongin orang, ngomongin perbuatan. Perbuatan enggak ada jenis kelamin. Begitu, enggak ada. Perbuatan enggak ada. Begitu. Jadi yang agak-agak, emang ada yang kayak begitu Sedali? Aduh, itu tulisan nggak bener itu kalau ada tulisan kayak gitu tuh. Nah, nggak bener. Haji mabrur nih, mau laki mau perempuan, moga menjadi haji, bukan orangnya, bukan. Begitu. Haji itu sifat, begitu. Begitu. Haji. Kalau cara nulis bahasa Arabnya, kalau orangnya haji, orang yang sudah berhaji. Baru tuh orang, perempuan hajah, pakai alif. Kalau hajinya enggak ada alifnya, habis haknya, karena perbuatan, begitu. Tuh haji mabrur, yang mampu haji, untung yang berangkat haji, luar biasa ganjarannya. Bagaimana bagi kita yang kagak mampu haji? Ini kabar gembira dari Nabi. Dalam Sahih Muslim, Nabi bilang nih, dan ini menarik. Saat meletus perang Tabuk, kalau tidak salah itu ya, tahun 9 Hijriah. Meletus perang Tabuk. Meletus perang Tabuk, lalu menang perang itu. Pulang Nabi, pulang. Pas pulang, belum nyampe Madinah, istirahat, bikin tenda. Kalau mau ke Tangerang gitu, masih di Petukangan, begitu, iya. Atau Joglo. Jadi belum masuk kota Tangerang, begitu. Jadi belum masuk kota Madinah. Nabi bikin tenda, pada bikin tenda. Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dongeng pada bagian ini. Setelah bikin tenda, Nabi pidato. Apa kata Nabi? Inna bil madinati la aqwaman masirtum masiran walaqata'tum wadiyan illa wahum ma'akum syarakukum fil ajri habasahumul udhru. Kata Nabi, saudara, di Madinah ada loh orang-orang yang ente jalan, dia kagak jalan. Ente kepanasan, dia kagak kepanasan. Ente kedinginan, dia kedinginan. Ente lewatin lembah, dia kagak. Ente benjut perang, dia kagak. Ente luka,
dia kagak. Ente capek, dia kagak. Tapi sama kayak ente di mata Allah, kagak beda barang dikit. Enggak beda. Sama. Sahabat nanya, enak banget tuh orang. Kerja kagak, gajinya sama. Panas kagak, hujan kagak, luka kagak, capek kagak. Tapi sama. Emang apa Nabi? Kata Nabi, habasahumul udhru, sakit. Di Madinah artinya niat pengen ikut bela Islam perang, tapi sakit, enggak berangkat. Karena niat, wa innama likulli imri'in manawa. Seakan-akan Nabi bilang, seakan-akan nih dari makna hadis ini, inna bil Indonesia la aqwaman, sesungguhnya di kita punya negeri di Indonesia adalah orang-orang ente wukuf dia kagak, kepanasan dia kagak, dia mabit di Muzdalifah kedinginan dia kagak, ente pegel dia kagak, ente buang duit dia kagak, tapi ganjarannya sama kayak ente, mabrur. Padahal wukuf di Arafah kagak, mabit di Muzdalifah kagak, lontar jamroh kagak, mabit di Mina kagak, tawaf kagak, sa'i kagak, niat ihram dari mikot kagak, tapi sama kayak Anda, sama-sama mabrur. Emang apa? Habasahumul udhru, kere. Apaan? Hah? Bokeh. Tapi niat pengen banget. Kalaulah Allah kasih rezeki banyak, pengen haji. Gara-gara niat. Saban tahun dapat ganjaran haji mabrur. Makanya kalau ada yang undang walimatus safar, datang aja. Nggak usah pakai alasan sana sini kalau waktunya ada, biar dapat ganjaran haji mabrur. Berangkat kagak tapi dapat mabrur gara-gara niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Ini kabar gembira dari Rasulullah bagi mereka yang tidak mampu berhaji, asal niat dapat ganjaran mabrur. Niat, kabar gembira. Tapi ada warning dari Nabi bagi yang duitnya banyak kalau ke Mekah rada repot. Nabi bilang begini dalam hadis yang sahih, man lam yagzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi kana fi qalbihi syu'batun minan nifaq. Siapa orang yang badannya keker, enggak ikut perang, kata Nabi, badannya seger buger, enggak ikut perang, tidak ada di hatinya niat mau ikut perang, niat juga kagak, maka orang itu di hatinya ada kemunafikan. Apa maknanya? Man lam yahujja wa lam yuhaddits nafsahu bil haji kana fi qalbihi syu'batun minal hirman. Orang yang duitnya banyak tidak berangkat haji, entar sampai mati,
sampai mati. Atau enggak punya duit tapi enggak pernah terbesit di hatinya pengen banget haji. Duit mah enggak punya, kan pengen mau bisa. Niat pengen ngamalin rukun Islam. Dia enggak bisa lah, orang kayak gua dari mana? Lah niat aja dulu. Pasang niat. Bila mati, maka mati di atas kehampaan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita orang miskin, niat aja. Niat mau bisa, nggak pakai ongkos. Sebab Nabi bilang innamal a'mal binniat. Yang duitnya banyak nyetor. Jangan ngumpet di balik apa tuh namanya? Bang, kapan haji? Belum dapat panggilan. Ya Allah, kita nongkrong tuh di BCA dari pagi, nggak ngambil antrian, dipanggil nggak? Lah kagak, emang apa? Nggak ngambil antrian, gimana mau dipanggil? Nyetor kagak, nyetor kalau duitnya banyak, khawatir mati. Tuh yang ngerinya. Nabi udah bilang, siapa orang yang duitnya banyak, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram walam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang duitnya cukup buat berangkat haji, dientar-entar 25 juta, berdua sama bini 50 juta, mana ngantrinya 30 tahun lagi. Kalau diputar buat dagang nih modal kembang, lumayan juga ini 50 juta. Begitu mulu. Andai mati walaupun tukang tahajud, tukang ibadah, tinggal pilih agamanya apa Yahudi apa Nasrani. Islam tolak, rezeki banyak, nggak mau mengunjungi rumah Allah. Mau ngapain hidup? Begitu. Bagi kita yang miskin, nggak ada niat, kebangetan, niat aja dulu. Niat. Kan niat bisa. Dan agama bilang kata Nabi, wa innama likulli mri'in manawa. Kata Syekh Nawawi, sesungguhnya ganjaran dari Allah itu bagi tiap-tiap orang tergantung dia punya niat, bukan punya ibadah. Bisa saja yang berangkat ke Mekah tuh agak mabrur gara-gara ria, gara-gara pengen dipuji, bisa saja. Tapi yang niat insya Allah nggak bakalan ria gitu. Nggak haji, gue udah niat, nggak bakalan ngomong begitu tuh. Ada nggak kira-kira? Gue kan udah niat, kagak. Niatmu nggak bakal dibangga-banggain. Ada orang nyumbang bangun masjid, gue udah niat gitu. Nggak bakalan. Niat ini penting, niat aja dulu. Niat aja. Maka saya itu ajarin sama temen-temen tuh. Habis sholat mintanya Allah miyassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah. Tuhan gampangin saya ziarah ke Makkah ke Madinah. Emang minta ke situ? Begitu. Minta ke situ. Minta ke situ. Baca dalail. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramisum qabli antumitana. Gampangin saya bisa ziarah ke Makkah ke Madinah sebelum matinya saya. Baca ratib, haddad, Allah baligna balig ahlana wa awlil zirati baitillah zirati qabr rasulillah. Muanya begitu. Sebab apa? Enggak ada kehidupan yang paling nikmat selain Makkah Madinah. Sampai Nabi bilang, kata Nabi, apa itu dalam bahasa Arabnya itu? Ada hadisnya tuh. Singkatnya maknanya begini. Siapa yang bisa kalau mati di Madinah, mati aja di Madinah. Aku akan jadi pembelanya di akhirat. Aku beri syafaat besar. Artinya bercita-citalah pengen matinya di Madinah. Begitu. Walaupun kagak mati. Karena mati mau urusan Allah. Begitu. Enggak apa-apa. Ini niat. Begitu. Dan niat ini yang ngeringanin langkah kaki kita. Ada orang ke puncak nyampe, ke Anyer nyampe, Bali nyampe, lah dia masjid samping rumahnya lewat mulu. Begitu tuh, enggak nyampe-nyampe. Ada enggak? Kenapa tuh enggak nyampe? Enggak niat. Begitu. Yang ada rencana, Tuhan kasih PHP waktu sakit. Tuhan,
Kalau saya sembuh nih kaki saya nih, saya mau ke masjid. Udah sembuh mancing lagi di Rawa Cipondo, mancing lagi ke Green Lake. Ada aja. Namanya PHP. Niat itu penting dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Niat aja. Kalau diniatin mau bisa. Kalau diniatin sampai korban. Kalau diniatin bisa. Orang Islam agama yang sangat murah. Coba itu ukur motor sama kambing. Kira-kira mahalan mana? Motor. Banyak muslim di rumah ada motor 2, 3, 4, 5 punya motor. Tapi kalau Idul Adha nyari kupon mulu nyari kupon. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Lah murah. Boro motor sama rokok masih murahan kambing. Rokok. Boleh tanya tuh rokok. Rokok apa tuh? Sampurna. Sebungkus berapa tuh? 35. Dah sama temen 30 aja. Repot 5.000 nih ngitungnya, sayanya repot. 30. Sebungkus, jangan tanya kayak tetangganya yang 2 bungkus, 5 bungkus, yang sebungkus saja sehari. Kali tuh sebulan tuh 30 tuh. Berapa tuh? Hah? 900 3 kali 3, 900.000. Itu sebulan. Kali 10 bulan. 9 juta. Masih ada 2 bulan lagi, 1,8. 10.800.000. Itu lagi 30. Apalagi 35, banyak lagi tuh. Kalau 2 bungkus, lah apa enggak 21 juta lebih tuh. Lagi 10.800.000. Kalau buat beli kambing kira-kira dapat berapa kalau di Karangtengah? 3. Tuh, coba dapat 3. Maka kalau yang ngaji nih, yang tukang ngerokok, Idul Adha besok kagak ngurban, repot di akhiratnya. Begitu. Ayo lo yang ngerokok nih. Begitu. Nah, rokok bisa. Kenapa bisa tuh yang 10.800.000 bisa? Kenapa tuh? Lah niat. Kenapa buat ngurban nyarinya kupon aja? Kenapa? Kagak niat. Begitu. Alhamdulillah saya tiap Adha korban apa? Perasaan. Ya, korban perasaan. Niat. Wa innama likulli mri'in jaza'u manawa. Setiap orang itu, kata Syekh Nawawi, dapat balasan pahala sejauh mana dia punya niat. Kita nggak punya duit buat beli kambing, niat aja. Siapa orang yang punya duit nggak ngorban atau miskin nggak terbesit, pengen ngamalin ajaran Nabi, kalau mati khawatir mati di sana.